Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang skala pengukuran dan teknik pengembangan instrumen yang beranggotaan Adelia Hita Rahmawati, NPM 1901010067, Fenty Umaslika Nuraini, NPM 1901010068, Lutfiani, NPM 1901010075, Yulia Niswi Aryani, NPM 1901010081, Nurma Audina, NPM 1901010094, Nafiatun Rizlina, NPM 1901010099, dan Nanda Ristina, NPM 1901010101. Yang pertama ada pengertian skala pengukuran. Di sini, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif. Di sini skala pengukuran menjadi seperangkat aturan untuk mengkuantifikasi sebuah variabel tertentu atau memberikan skor angka. Skala-skala pengukuran dapat mengkuantifikasikan data baik secara nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Dengan adanya skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kelompok dari suatu subjek. Misalnya, dalam variabel jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang masing-masing memiliki kode 1 dan 2. Nah, angka tersebut hanya berfungsi sebagai label kategori, tanpa memiliki nilai numerik seperti angka sejati. Nah, angka tersebut tidak memiliki sifat sebagaimana angka pada umumnya, sehingga pada variabel dengan skala nominal tidak dapat diterapkan dalam operasi matematika, seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Contoh pada skala nominal yaitu jenis kelamin, tingkat kedewasaan, agama, suku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan skala non-parametrik seperti rank order correlation. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala internal adalah adanya satuan skala. Uji statistik yang sesuai adalah semua uji statistik kecuali uji yang mendasarkan pada rasio, seperti koefisien variasi. Kemudian yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio
Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam skala pengukuran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah skala Likert. Nah, skala Likert ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, maupun pendapat seseorang. Nah, dengan skala Likert, biasanya variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan maupun pernyataan. Nah, biasanya jawaban ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contohnya itu dapat berupa kata-kata seperti sangat penting, penting, ragu-ragu, tidak penting, sangat tidak penting. Nah, dengan untuk itu dalam pengukuran atau penilaian ekspektasi pelanggan itu dapat diberi skor. Misalnya, sangat penting itu 5, penting 4, ragu-ragu 3, tidak penting 2, dan sangat tidak penting itu 1. Nah, instrumen penilaian yang digunakan pada skala Likert ini itu dibuat seperti bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Nah, keuntungan dari skala ini yaitu dapat dibuat dengan mudah dan diterapkan dengan mudah. Kemudian terdapat kebebasan dalam memutuskan atau memasukkan pernyataan-pernyataan asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan. Kemudian, jawaban suatu item dapat berupa alternatif sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas. Yang selanjutnya yang terakhir itu keuntungannya merehabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item yang tersebut diperjelas. Nah, yang kedua ada skala Goodman. Nah, skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, di antaranya iya ataupun tidak, benar atau salah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval ataupun rasio yang dikotomi dua alternatif. Jadi, kalau pada skala Likert itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, pada skala Goodman ini dapat berupa kata setuju atau tidak setuju. Begitu. Kemudian yang ketiga ada semantik diferensial. Nah, skala ini merupakan salah satu dari skala faktor yang dikembangkan untuk menganalisis dua permasalahan. Yang pertama, itu mengukuran populasi dan multidimensional. Yang kedua, pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Nah, metode ini dibuat dengan menempatkan dua skala dalam titik ekstrim yang berlawanan, yang biasanya disebut dengan bipolar. Nah, biasanya di titik antara ekstrim didapati pada titik 5 ataupun 7, di mana responden itu menilai suatu konsep atau lebih pada setiap butir skala. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial itu dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya itu sangat positif, terletak di bagian kanan garis, dan sangat negatif terletak pada bagian kiri garis ataupun sebaliknya. Nah, data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap ataupun karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Kemudian yang terakhir ada rating scale. Nah, berdasarkan ketiga skala yang ada di paparan ini, itu diperoleh data kualitatif yang dikuantitatifkan. Sedangkan yang rating scale ini itu adalah data mentah yang didadar berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam model rating scale, responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang tersedia, tetapi menjawab dari jawaban kuantitatif. Dengan demikian rating scale itu lebih fleksibel.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari skala pengukuran. Tujuan skala pengukuran adalah menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti, di mana titik fokus pengukuran adalah dengan pemberian angka terhadap data empiris berdasarkan sejumlah aturan atau prosedur tertentu, di mana proses ini dinamakan proses pengukuran, yaitu investigasi mengenai ciri-ciri yang mendasari kejadian empiris dan memberi angka atas ciri-ciri tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa digunakan untuk mendukung suatu penelitian bisa disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Yang selanjutnya itu contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan judul penelitian. Di sini ada judul yaitu gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Masing-masing instrumennya adalah yang pertama, instrumen itu untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi agar penyusunan instrumen lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan kepada seorang ahli. Item-item tiap instrumen merupakan muatan atau penjabaran dari indikator variabel yang diteliti. Dengan instrumen tentang gaya kepemimpinan itu, maka akan dapat digunakan untuk mengukur kualitas gaya kepemimpinan seorang atau kelompok orang pada lembaga tertentu. Yang selanjutnya yaitu cara menyusun instrumen. Yang pertama yaitu menetapkan terlebih dahulu variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Setelah kita menetapkan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti, maka kita masuk pada tahap menetapkan indikator-indikator yang akan diukur. Setelah itu, memberikan definisi operasional. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan metrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti. Selain itu juga diperlukan teori yang mendukung. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan konsultasi pada orang yang dianggap lebih ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat evaluasi. Dibagi menjadi 6, yang pertama adalah bentuk instrumen tes, yang kedua bentuk instrumen angket dan kuesioner, yang ketiga bentuk instrumen interview, yang keempat bentuk instrumen observasi, yang kelima bentuk instrumen skala bertingkat, dan yang keenam bentuk instrumen dokumentasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperhatikan dalam mengembangkan instrumen. Butir instrumen harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Butir instrumen ditulis singkat. Pilihlah jawaban sebaliknya diurutkan. Setiap butir harus diberi skor yang sama. Teknik observasi. Teknik observasi merupakan teknik atau cara untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya dan tidak berinteraksi dengan objek datanya, tetapi hanya mengobservasi saja. Pendekatan ini baik untuk mengamati suatu proses, kondisi, kejadian-kejadian atau perilaku manusia. Teknik wawancara. Teknik wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Teknik survei. Teknik survei untuk mendapatkan data opini individu. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data survei. Untuk mendapatkan data opini grup, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan Delphi.
Survei atau lengkapannya self-administered survei adalah metode pengumpulan data primer dengan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Survei dapat dikelompokkan dalam mail survei, computer delivered survei, dan intercept survei. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.